belanja bulanan guys. Hai semuanya, assalamualaikum. Video kali ini kita tuh mau nyetok belanja bulanan di rumah. Sebenarnya nggak bulanan sih ya, kita tuh belanjanya 2 minggu sekali gitu ya guys. Nah sebelum belanja aku udah ditelepon sama Pak Suami, katanya udah gajian guys. Jadi aku mampir ke Indomaret karena di sini ada ATM Maybank. Karena Pak Suami itu gajiannya pakai bank Maybank ya. Kalau di Batam sih ini sih banknya yang punya orang Singapura gitu ya. Nah ucuk-ucuk udah langsung aja kita tuh mau pergi ke Gogomart. Ini tuh udah pukul jam 4 sore. Pak Suami hari ini pulang kerjanya cepet ya, jadi dia resign sebentar. Jadi dia hari ini nggak lembur karena mau nemenin aku belanja di supermarket guys. Dan habis itu tuh makan-makan gitu sama keluarga. Biasa ya kalau habis gajian kita tuh makannya di luar. Nah si anak kecil ini suka banget kalau diajak ke supermarket guys. Jadi dia udah ucuk-ucuk lari gitu, udah bawa strollernya sendiri. Tapi aku di sini nggak ngizinin dia bawa stroller sendiri karena nanti ujung-ujungnya nggak jadi belanja. Ujung-ujungnya kita tuh ngejar-ngejar dia kemana-mana. Jadi kita naikkan aja di atas ini ya guys. Tapi dia tuh malah mintanya mau beli mainan dan ini itu ditunjuk semua. Tapi ujung-ujungnya dikasih ini nggak mau dan itu nggak mau. Pas kita mau beli pampers, mau beli sabun-sabun, dia malah ajak abinya pergi mau naik odong-odong. Ya sudahlah, jadi aku belanja sendiri dan dia itu naik odong-odong sama abinya. Di sini kita beli pampers dulu ya guys. Di sini aku biasa kalau beli pertama kali tuh aku belinya yang kayak bau-bau wangi dulu ya. Jadi mulai dari pampers, tisu basah ya, biasalah ya perlengkapan si bayi. Sebenarnya udah nggak bayi lagi ya, udah besar tapi aku menyebutnya masih bayi-bayi gitu aja ya. Jadi kita beli bedaknya, di sini kita beli bedaknya yang kecil aja. Karena kalau belinya yang besar itu suka nggak habis gitu ya guys, jadi lama habisnya. Dan di sini juga aku beli sabunnya yang kecil aja. Nah di sini aku mau beli sanglet juga. Aku beli sangletnya yang lagi diskon gitu ya guys. Nah setelah itu aku lanjut mau beli minyak dan beli belanja-belanjaan yang lain ya guys. Nah sembari aku belanja di sini aku mau cerita. Kemarin tuh ada yang tanya tentang monetisasi di Facebook, gimana caranya ya. Nah sebetulnya udah ada di fitur ya, jadi tinggal lihat dashboard aja. Untuk syarat monetisasi itu kalau nggak salah kita tuh harus ngejar 6.000 menit ya, atau setara dengan 1.000 jam lah ya. Cuman kalau aku sih kalau di YouTube itu harus 4.000 jam tayang ya, jadi selama setahun. Cuman kalau di Facebook itu kita harus ngejar jam tayangnya itu 60.000 menit ya, tulisannya sih begitu ya, 60.000 menit, atau kalau dihitung jamnya itu setara dengan 1 jam. Jadi kita tuh targetnya harus ngejar selama 3 bulan ya guys. Jadi mohon maaf yang kemarin inbox aku belum sempet balas satu-satu karena masih sibuk, bukan sibuk sih, so sibuk gitu ya. Kadang pas saat mau balas ada aja kerjaan gitu ya. Nah nggak lupa juga aku tuh belanja jajanan untuk anak-anak dan perberasan semualah ya. Pokoknya keranjang kita nih udah penuh ya. Nah di sini juga aku tuh beli kantong-kantong plastik kayak gini untuk persiapan bekal Pak Suami. Nah setelah aku belanja, si bayi ini udah ngelihat aku di ujung sini. Dia udah bawa strollernya sendiri. Mungkin dia udah bosan juga ya naik odong-odong, jadi dia ikut belanja gitu. Nah dia lihat buah semua mau dipegang gitu ya. Dia memang ingin tahunya itu banyak banget, semua mau ingin tahu. Jadi di sini aku beli telur, dia juga ikut biar dia seneng. Jadi strollernya itu aku kasih dengan telurnya ya. Jadi dia seneng kalau udah ada isinya gitu ya, karena di strolliku itu udah penuh gitu ya guys. Nah jadi di sini kita tuh lagi mau nengok-nengok. Di sini tuh tempatnya ada sayur-sayuran. Jadi Gogomart ini lengkap banget ya. Ada sayuran, ada buah. Cuman di sini aku lihat buahnya agak kurang seger-seger ya. Mungkin karena udah stok lama. Tapi kemarin-kemarin itu aku lihat buahnya tuh seger-seger banget ya guys. Tapi ini sih buahnya cuman hanya pir dan buah apel aja yang agak layu. Nah di sini juga aku ngeliat ada jamur enoki, jadi lumayan buat seblak gitu ya. Jadi karena anak gadis kita tuh suka makan seblak, jadi kita beli. Dan di sini tuh harganya ternyata lebih murah dibanding di pasaran. Kalau di pasaran tuh harganya 5.000, ternyata di sini harganya cuman 3.500 ya. Jadi
Untuk harga 7.000 kita udah dapet 2. Nah di sini kita lihat buah-buah tapi kita nggak jadi beli karena niatnya sih mau belanja bulanan aja. Jadi kita belanja buahnya di luar aja ya Dek. Jadi buahnya kita taruh lagi dan belanja buahnya sekalian belanja sayur aja besok ya. Di sana tuh biasanya baru-baru dan seger-seger banget gitu ya. Nah di sini kita tuh ngelirik-ngelirik motor. Nah ini tuh motor untuk hadiah Dawn Fresh-nya, dan di video aku sebelumnya juga udah ada ya. Pas aku masukin kupon gitu ya. Nah nanti di sini tuh karena mungkin baru buka jadi ada kupon gitu ya. Nah pas saat mau kita ke kasir, si bayi ini lihat ada roti jadi dia beli roti gitu ya guys. Maklum lah ya, dia suka ngemil jadi mungkin dia tertarik, tapi ternyata sampai rumah itu bukan dia loh yang makan, kakak-kakaknya dan abinya yang makan. Nah kita lanjut, sekarang kita mau ke kasir guys. Nah kita lanjut ke pembayaran. Untuk pembayaran pertamanya aku kasih taruh telur-telurnya dulu, dan tadinya tuh aku juga udah pertama kali tuh aku pesen susu untuk si adek ya, jadi aku udah kasihin nomornya baru juga di scan ya. Nah kita lanjut lagi dengan cerita monetisasi. Untuk monetisasi itu kita harus kejar jam tayang. Nah untuk ngejar jam tayang itu kita harus konsisten aja ya kalau setiap konten. Untuk yang nanya aku mulai ngontennya kapan, aku mulai ngonten itu dari tahun 2001 ya guys, tapi bukan di Facebook ya, jadi aku ngontennya itu di YouTube dulu. Nah kalau untuk di YouTube aku punya 4 channel ya, alhamdulillah udah sebagian ada yang udah dimonetisasi dan udah ada dolarnya ya, meskipun kecil, meskipun masih recehan, tapi alhamdulillah ya cukuplah untuk jajan dan anak-anak ya. Nah untuk monetisasi juga kalau di YouTube banyak ya, di sana ada juga yang buat konten-konten tentang monetisasi. Kalian tinggal buka aja di YouTube, jadi banyak banget ya di sana. Kalau aku mau jelasin satu-satu itu lumayan ribet. Dan untuk perilmu-ilmuan yang penting itu kalau konten kita jangan lupa untuk hashtag gitu ya guys, untuk tag kata kunci ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh kata kunci gitu. Jadi kayak video kita itu mau dijangkau kemana. Cuman kalau di Facebook aku juga baru belajar ya, jadi kita sama-sama belajar. Aku juga masih pemula. Semoga kita sama-sama bisa saling support di Facebook Pro dan bisa sama-sama sukses bareng ya guys. Dan untuk pemula itu harus semangat aja sih bikin konten, dan kalau mau konten itu diutamain kualitas aja ya menurutku, kayak pengambilan video. Cuman aku kalau kayak konten ngevlog ini aku juga baru belajar ya, jadi aku juga belum menguasai entah videoku ini udah bagus atau belum gitu ya. Para suhu bisa dikoreksi ya, namanya juga aku baru belajar. Jadi kita lanjutkan kembali untuk pembahasan monetisasi di Facebook ya. Nah untuk di Facebook itu kalau nggak salah followersnya harus di atas 5.000 ya kalau FB Pro ya. Tapi kalau untuk fansback kalau nggak salah sih itu harus 10.000 ya followersnya, dan jam tayangnya kalau nggak salah sama aja sih 60.000 menit gitu ya. Nah jadi untuk syarat kalian digaji di setiap platform itu harus udah dimonetisasi ya. Tapi lain halnya kalau untuk di TikTok dan Snack. Jadi kalau TikTok dan Snack itu kita harus ikut agensi. Nah jadi untuk setahun yang lalu dan hampir 2 tahun sih aku pernah juga jadi konten kreator di Snack video, dan alhamdulillah udah lumayan juga dapat gaji dari situlah ya. Cuman aku off dulu untuk sementara karena aku masih punya anak kecil dan anak-anakku juga masih butuh bimbingan, jadi aku nggak bisa megang banyak-banyak gitu ya. Nah setelah belanja kita tuh dapat kupon, jadi kita tuh ada dapat 6 kupon, dan si adik kecil nggak lupa kita beliin es krim guys karena udah nemenin kita belanja. Nah udah itu kita susun-susun belanjaannya. Lanjut lagi ya, kita cerita tentang monetisasi. Nah untuk monetisasi itu kita harus kejar jam tayangnya. Itu caranya kalian harus konsisten ya guys. Jadi kalau udah terjun di dunia konten itu kalian nggak tanggung-tanggung. Jadi jangan hari ini upload besok nggak. Sampai di sini dulu ya video dari aku. Wassalamualaikum.